Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk menjadi berkat. Kita akan menikmati renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kiranya kami mau menikmati firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam. Itulah waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita memanfaatkannya, sebab waktu tidak dapat diputar ulang. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Make it count. Mengucap syukurlah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya 38 ayat yang ke-18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat firman ini kita melihat bahwa firman Tuhan menjelaskan orang-orang yang sudah mati tidak dapat lagi mengucap syukur dan memuji Tuhan. Walau masalah dan tantangan hidup itu bertubi-tubi sangat berat, tapi yang utama bagi umat Tuhan adalah kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Makan, minum, pakai, semua Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati kita. Tuhan baik bagi hidup kita. Sebab itu layak kita mengucap syukur. Firman Tuhan mengajarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita lihat susah maupun senang, miskin ataupun kaya, kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin pada saat kita menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan krisis, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi itulah firman Tuhan. Di dalam segala hal dikatakan kita harus mengucap syukur. Inilah satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sulit untuk dilakukan. Tetapi itu tetaplah firman Tuhan. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena dengan mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita dapat baca itu di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Puji Tuhan. Selama-lamanya. Pada saat kita mengucap syukur karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-8. Ini berarti kalau Tuhan akan memberikan kemenangan, berarti ada pertolongan di dalam Tuhan. Nah, kita lihat mengucap syukur menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan hati kita, semangat kita untuk mengucap syukur. Hal yang kedua adalah, mengapa kita harus mengucap syukur? Hal ini karena kita menyadari hidup adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara, kita masih bernafas, kita masih hidup
Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6, di situ dikisahkan ketika Raja Hizkia jatuh sakit dan firman Tuhan mencatat ia hampir mati. Nabi Yesaya oleh karena ilhaman daripada Roh Tuhan mengatakan, pesan daripada Tuhan, engkau akan mati. Tapi seketika pada saat itu, ketika Hizkia tahu dia akan mati, dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan, dia bersungguh-sungguh berdoa. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan, Tuhan memperpanjang usianya. Hizkia 15 tahun lagi. Saudara, bukankah luar biasa? Siapa yang mampu memperpanjang umur? Ini semua ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan menambah, memperpanjang usia kita. Kalau kita sehat, kalau kita masih bernafas, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, tidak ada orang yang bisa menambah kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang menguatkan kita. Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Puji Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan Tuhan katakan keselamatan. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Ini sudah menjadi pengalaman daripada orang percaya. Sebab itu marilah kita mengucap syukur. Bahkan pada saat menghadapi masa-masa yang sulit, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita bersungut-sungut. Kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang telah kita terima. Jangan hanya kita mau menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan, tapi kita harus belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu akan menguatkan kita. Oleh karena itu, this is the day that the Lord has made. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena hari ini hari yang telah ditetapkan Tuhan, dijadikan Tuhan bagi kita. Inilah kesempatan. Maka Tuhan akan menolong kita pada hari ini. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap umat Tuhan, jasmani maupun rohani. Tuhan berkati setiap pergumulan jemaat. Tuhan tolong masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah pribadi, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta sesuai dengan janji firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat Tuhan, Tuhan yang menjaga keluar masuk kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus aku kuat.